Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, jumpa lagi dengan saya di channel Happy Millennial Worker. Kali ini saya akan sharing mengenai mahir Excel dalam waktu singkat dan juga beberapa contoh soalnya. Jangan lupa untuk terus saksikan video dari saya ya. Dan jangan lupa juga like and subscribe channel kami. Langsung aja yuk kita simak videonya. Cus! Halo Sobat Milenial, terima kasih masih setia di channel saya. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk merefresh atau mengulang kembali rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah pernah saya sharing di video-video saya sebelumnya ya. Untuk bagi yang belum nonton video-video saya sebelumnya, bisa cek di deskripsi dari video yang saya buat kali ini. Nah, di sebelumnya itu kan kita sudah membahas mengenai dari beberapa fungsi dari yang ada di Microsoft Excel, seperti fungsi dari max, min, count, sum, if, left, mid, right, VLOOKUP, sum if, count if, conditional formatting, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan coba membuat, atau saya akan coba sharing mengenai fungsi yang biasa digunakan di dalam tes kerja. Jadi yang pertama kali akan kita lakukan yaitu kita akan mengerjakan soal yang di bawah ini yang sudah saya buat. Nah, setelah itu, setelah kita selesai merefresh dari fungsi-fungsi ini yang di atas ini, if, left, mid, right, VLOOKUP, dan sum if atau sum, nanti kita akan sama-sama coba ngerjain soal yang biasanya keluar atau diberikan saat tes kerja. Itu ya Sobat Milenial. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan saya akan bisa sharing terus mengenai tutorial dari Excel atau tutorial lainnya atau informasi-informasinya lainnya yang menarik dan tentunya bisa bermanfaat untuk Sobat Milenial semua. Oke, kita mulai aja yuk. Pertama saya jelaskan dulu ya. Ini ada nomor, lalu ada kode barang, kode nama barang, kode merek barang, kode lokasi barang, nama barang, merek barang, lokasi barang, jumlah barang. Nah, kode nama barang itu adalah ini ya keterangannya. Kode nama barang diambil dari 2 digit kode barang sebelah kiri. Nah, ini kode barang yang saya blok. Ini kode barang diambil 2 digit sebelah kiri. Berarti yang ini. Ya, ini. Oke. Sekarang kode merek barang yang ini ya. Bagaimana nyarinya? Diambil dari 2 digit di urutan keempat. Kode barang 2 digit urutan keempat. 1, 2, 3, 4. 2 digit. 1, 2. Nah, ini adalah kode dari merek barang. Selanjutnya apa? Kode lokasi barang. Nah, kode lokasi barang diambil dari kolom ini juga sama, kolom kode barang, 2 digit kode barang sebelah kanan. Berarti ini 2 digit kode barang sebelah kanan. Oke, udah paham ya Sobat Milenial maksudnya. Jadi pertama kita coba isi dulu yang ini, kode nama barang, kode merek barang, dan kode lokasi barang. Ayo sama-sama kita kerjain bareng-bareng. Ini kode nama barang sebelah kiri sama dengan left, buka kurung,
lalu ini kita arahkan ke kolom kode barang. Jumlahnya berapa yang mau diambil? 2 di kita klik titik koma lalu 2, enter. Nah, ini adalah kode dari nama barang ya. Kita sudah berhasil ambil kode dari nama barang. Selanjutnya untuk ke bawahnya kita tidak perlu menuliskan rumus lagi, tinggal copy aja, kita blok, lalu kita paste. Nah, di sini sudah ketemu ya kode dari nama barang AC KL AC. Jadi kita ngambil dari 2 digit sebelah kiri itu adalah kode dari nama barang. Untuk selanjutnya kode merek barang. Yang ini ya, saya blok ya. Kode merek barang adalah 2 digit di urutan keempat. Berarti dari sini ya, ini adalah kode merek barang. Caranya gimana? Kalau kita mau ambil tengah, berarti itu mid. Mid itu singkatan dari middle. Jadi sama dengan mid, buka kurung, kita arahkan ke sini ke kode barang, titik koma. Nah, di sini kita diminta untuk start 6, artinya dimulai dari urutan yang keberapa. Nah, kita mau ngambil urutan keempat kan, berarti kita klik kita tulis 4, urutan keempat, titik koma. Di sini selanjutnya 6 karakter. Berapa jumlah karakter yang mau kita ambil? 2, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan informasi yang diberikan. 2, kita 2 lalu tutup kurung, kita enter. Dapatlah di sini kode barang. Seperti biasa, untuk rumus ke bawahnya kita tinggal copy saja, lalu di blok, klik kanan lagi lalu paste. Nah, kode merek barang sudah kita dapatkan ya. Lalu selanjutnya apa lagi? Kita lalu lanjut ke kode lokasi barang. Kode lokasi barang adalah 2 digit dari kode barang paling sebelah kanan. Berarti yang ini ya. Caranya gimana? Kita tinggal ketik sama dengan right atau kanan, buka kurung, kita ambil arahkan ke kode barang, lalu titik koma. Lalu di sini kita diambilnya 2, berarti kita ketik 2, kita tutup kurung lalu enter. Nah, ketemu di sini ya, langsung kode barangnya. Seperti biasa, kita copy lagi. Setelah di copy, kita paste sampai bawah blok, di paste ya. Oke, kita sudah berhasil mengisi kode nama barang, kode barang, kode lokasi barang. Sekarang kita lihat perintah selanjutnya. Nah, sebelum kita mengisi nama barang, merek barang, dan lokasi barang, kita harus mengisi dulu tabel-tabel yang ada di sini. Tabel barang, tabel merek, tabel lokasi, menggunakan fungsi if. Ya, jadi seperti judulnya ini, kita akan pakai beberapa fungsi ini yang sering keluar di dalam tes kerja menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita akan buat fungsi if dari 3 tabel ini: tabel barang, tabel merek, tabel lokasi. Nah, ini contohnya. Jika kodenya AC, dia nama barangnya air conditioner. Kalau KL, nama barangnya kulkas. Kalau MC, nama barangnya mesin cuci. Langsung aja yuk, kita mulai membuat fungsi atau rumusnya. Sama dengan if, buka kurung, lalu kita arahkan ke tabel kode barang ini, titik koma, if kode barang AC, titik koma, sama dengan ini. Kalau benar berarti air conditioner, air
conditioner. Oh maaf, salah ya. Kita langsung aja buatnya biar mudah. Jadi sama dengan if ini ya, legal test ke sini titik koma sama dengan AC ya, maka titik koma namanya adalah air conditioner. Oke, lalu if yang kedua adalah if kode barang, kita arahkan lagi ke sini sama dengan KL. Nah, ini sorry, yang AC jangan lupa dikasih petik 2 juga ya. C, nah ini KL titik koma sama dengan kulkas. Titik 2 lagi, karena titik 2 itu dikasih titik 2 karena dia membaca teks ya. Sorry, ini kulkas. Titik koma. Nah, lalu yang terakhir titik koma, jika C9 ini kode sama dengan bukan AC dan bukan KL, maka dia akan membaca namanya mesin cuci. Ketik 2 lagi, lalu kita tutup kurung. Nah, ini kan kurungnya ada 2 nih, yang depan 1 2. Nah, berarti tutup kurungnya juga ada 2. Sekali lagi enter. Nah, temu ya. Jadi AC dia air conditioner. Jadi kita di sini pakai 3 fungsi. Jika AC sama dengan air conditioner, jika KL sama dengan kulkas, dan jika bukan AC dan bukan KL maka dia akan membaca mesin cuci. Kita coba yuk, bener nggak rumusnya? Kita copy, lalu kita blok, kita paste. Nah, bener kan? AC air conditioner, KL kulkas, dan MC sama dengan mesin cuci. Kita lanjut lagi yuk ke tabel merek, sama seperti tabel barang. Di sini kita sama dengan if buka kurung ini sama dengan SN, lalu titik koma, jika itu SN, lalu kita buka petik, itu adalah Sony. Petik kedua lagi, titik koma, lalu sekali lagi if kode sama dengan SM, petik 2 lagi, titik koma, petik 2 lagi, Samsung. Jika kodenya SM, maka nama barangnya merek barangnya adalah Samsung. Titik koma lagi. Jika kode bukan SN dan bukan SM, maka merek barangnya Panasonic. Di sini kita tulis Panasonic. Di sini ada tulisannya value is false. Jadi jika bukan membaca SM dan SN, dia akan membaca yang lain menjadi Panasonic. Titik 2, tutup kurungnya 2 kali ya, karena tadi buka kurungnya 2 kali, enter. Oke, sudah ketemu merek barang, sudah benar ya. SN sama dengan Sony. Kita copy, blok, lalu kita paste. Ketemu deh merek barangnya, SM Sony, SM Samsung, FM Panasonic. Bener ya, udah sama ya. Terakhir, tabel lokasi sama dengan if buka kurung kode, arahkan ke tabel kode ke kolom kodenya, sama dengan sama dengan JP, lalu petik 2 lagi, titik koma, Jakarta Pusat. Jika kode JP maka namanya Jakarta Pusat lokasinya. Titik koma, if lagi. Ini fungsi if yang kedua. If kode, nah kita arahkan lagi ke kode ya, kolom kode sama dengan JT,
titik koma, titik 2, titik koma, titik 2 lagi. Sorry, titik 2 lagi. Jakarta Timur. Titik 2, titik koma. Jika kode bukan JP dan bukan JT atau false, itu Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ketik 2, tutup kurung lagi 2 kali. Enter. Nah, ketemu deh. Kita copy, paste seperti sebelumnya. Ketemu. Nah, ini kita sudah selesai di tahap kedua, yaitu menentukan tabel barang atau mengisi tabel barang, tabel merek, dan tabel lokasi menggunakan fungsi if. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan mengisi nama barang, merek barang, lokasi barang menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, ini kan kode barangnya udah ada. Nah, kode nama barang udah ada, kode merek barang udah ada, kode lokasi barang udah ada. Caranya gimana? Kita ngambil kode barang atau kode nama barang dari kolom tabel barang, lalu merek dari merek ini, tabel merek, lalu lokasi dari lokasi tabel lokasi ini. Kita mulai aja yuk. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, kita sekarang kodenya mau ngambil yang mana? Pertama nama barang kan, berarti kita ambil dari kolom D, yaitu kode nama barang. Titik ini ya, kode nama barang. Titik koma, lalu kita mau ngambil dari tabel mana? Dari tabel barang. Kita arahin ke sini di blok. Nah, di blok dari atas sampai bawah ujung sini ya. Nah, selanjutnya apa? Kita titik koma lagi. Yang tadi nama barang itu di kolom keberapa? Nah, ini kan kode, ini nama barang. Ini adalah kolom 1, ini kolom 2. Nah, nama barangnya di kolom 2. Jadi kita di sini ketiknya 2. Titik koma lagi, jangan lupa kita tulis false agar rumusnya tidak error dan tidak membaca hal yang salah. Tutup kurung. Nah, untuk mengikat tabel agar rumusnya tidak berpindah kemana-mana, pertama yang untuk kode barang kita kasih dolar di depan, jadi dia agar membaca ke sini aja, di sini, jadi tidak akan pindah ke sini atau kemana, jadi dia akan membaca ke bawah, ke atas. Nah, kalau untuk kode barang tabelnya biar tidak bergerak-gerak, kita kasih dolar di tengah, depan sama di tengah, sama yang ini juga ya, depan sama tengah. Fungsinya apa? Jadi di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan ya fungsi dari dolar ini agar dia mengikat, jadi rumusnya atau ranknya, rank dari ini tidak kabur-kabur ke atas, ke bawah gitu ya, ke bawah biasanya sih, ke bawah atau ke samping, jadi dia tetap membaca ini tabel itu, rank itu temu. Jadi kalau AC dia adalah air conditioner. Kita coba copy, kita pastekan rumusnya ke bawah. Nah ya, udah bener ya. Jadi KL dia kulkas, ini AC dia air conditioner, MC dia mesin cuci, KL dia kulkas. Kita lihat bener nggak? Nah, udah bener. Gitu ya, sobat milenial ya. Kita lanjut lagi ke merek barang. Sama caranya, menggunakan VLOOKUP. Bedanya kita ngambil dari kode merek barang. Jadi di sini sama dengan VLOOKUP. Ambil kode merek barang, titik koma. Sekarang kita ambil dari tabel merek di sini. Oke, titik koma lagi. Urutannya keberapa? Merek barang namanya urutan kedua, sama ya. Titik koma lagi, jangan lupa false. Dan jangan lupa dikasih dolar. Sini. Yes, sorry. Koma, dolar. Lalu kita enter. Ketemu merek barangnya. Sony, kita copy, lalu kita paste ke bawah. Dalam sudah sesuai semua ya. Sony Samsung, SM Samsung, Sony, SN Sony, PN Panasonic, SM Samsung, PN Panasonic. Lalu selanjutnya adalah lokasi barang.
sama dengan VLOOKUP. Kita ambil dari kode lokasi barang, titik koma, kita ambil dari tabel lokasi barang, titik koma, nomor 2, lalu di sini false. Oke, kita kasih $, jangan lupa titik $, ini juga dan ini juga, enter. Kita copy seperti biasa, lalu kita paste. Sekarang sudah ketemu semua ya, sobat milenial. JP Jakarta Pusat, JP Jakarta Timur, CS Jakarta Selatan. Nah, ya, kita sudah mencoba, ada berapa fungsi tadi? Left, mid, right, VLOOKUP, lalu if. Lumayan ya, sudah beberapa fungsi. Jadi dengan menggunakan rumus ini yang sering dipakai saat tes kerja menggunakan Microsoft Excel, kira-kira seperti ini ya. Terakhir, soal terakhirnya, ada soal terakhir, kita harus mengisi total barang, lalu total jumlah barang khusus air conditioner, total barang khusus mesin cuci. Pertama kita hitung total barang dulu, sama dengan sum. Kita blok dari sini ya sampai ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, ketemu ya. Lalu selanjutnya gimana caranya biar yang terhitung totalnya cuma air conditioner? Kita pakai rumus sum if, menjumlahkan dengan membuat kondisi tertentu, sama dengan sum if. Oke, tutup kurung rank. Nah, kita mau ambil ranknya itu yang mana? Kita pakai kode barang aja ya biar gampang. Nih, pakai kode barang, kita blok ranknya, lalu selanjutnya titik koma. Saya ke sini ya dikit biar gampang. Nah, titik koma, kriterianya kalau air conditioner adalah AC, tapi AC, ketik lagi sum rank adalah jumlah yang mau kita jumlahkan. Nah, jumlahnya kan di sini nih di kolom J. Nah, ini kita blok. Jangan lupa ya, untuk bloknya misalkan di sini mulai dari baris keempat, di sini juga harus mulai dari baris keempat. Selesainya di baris 11, di sini juga harus baris 11. Kalau tidak sama, dia akan error rumusnya, nggak kebaca. Tutup kurung. Nah, untuk ini kita kunci dulu biar nggak gerak kemana-mana. Kunci pakai $, ya. Pokoknya setiap rank array atau table array itu kita kunci bloknya 2 biar tidak lari kemana-mana. Enter. Kita ketemu total air conditioner adalah 37 ya. Coba kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 15 ditambah 5, 20 tambah 17, bener ya. Jadi total air conditioner itu adalah 37. Sama dengan kita hitung sekarang untuk total barang khusus mesin cuci, sama dengan sum if rank. Nah, ranknya ngambil lagi dari sini, titik koma, lalu kriterianya adalah mesin cuci. Mesin cuci itu MC, berarti MC. Ketik 2, titik koma, lalu jumlah barangnya kita blok juga. Kurung, jangan lupa dikasih $. Lalu kita enter. Oh sorry, ada yang salah. Nah ini kan, ini salah nih, petiknya harusnya 2. Nah, kita enter. Oke, ketemu. Total mesin cuci adalah 23. Yuk kita hitung bareng-bareng. Mesin cuci MC ini nih. Nah, 9 tambah 14, bener ya. Nah, gitu kira-kira sobat milenial mengenai fungsi dari beberapa rumus atau fungsi di Microsoft Excel yang biasa digunakan saat tes kerja menggunakan Microsoft Excel.
Jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa atau sudah biasa melakukan sehari-hari, itu bisa dengan mudah kita memahami dari soal tersebut. Jadi teman-teman bisa membiasakan untuk mencoba rumus-rumus ini sendiri ya. Oke, sekarang untuk tahap selanjutnya kita akan langsung coba mengerjakan soal yang biasa keluar saat tes kerja. Yuk kita bareng-bareng sama yuk ngerjain bareng-bareng. Apakah rumus-rumus yang sudah kita pelajaran ini benar berfungsi untuk mengerjakan soal tersebut? Ayo kita sama-sama ngerjain bareng-bareng soal dari tes kerja menggunakan Microsoft Excel. Yuk kita masuk. Nah, ini adalah contoh soal yang pernah saya lihat atau pernah dikerjakan saat tes menggunakan Microsoft Excel. Di sini adalah database dari penjualan motor. Nah, database penjualan motor di sini ada nama pembeli, kode motor, tipe motor, harga jual, cara pembayaran, diskon, bonus, jumlah bayar, total pajak, total bayar, total cash, dan rata-rata. Sekarang kita akan lihat dulu deskripsi atau informasinya. Nah, di sini kita lihat ya. 1. Kode motor diambil dari 1 digit angka terakhir dari kolom kode motor. Nah, ini kode motor, 1 digit angka terakhir dari kolom kode motor. Berarti kode motornya ini adalah 32213. Lalu tipe motor dan harga jual diambil dari tabel motor. Nah, jadi di sini maksudnya adalah tipe motor dan harga jual diambil, kita VLOOKUP ke arah sini ya. Lalu ini nomor 3, diskon diberikan 50% jika pembayaran cash. Nah, ini jadi diskon jika pembayaran cash sama dengan 5% dari harga jual gitu ya, pakai fungsi if. Lalu selanjutnya bonus diberikan HP Samsung setiap pembelian tipe motor Matic. Nah, jadi bonusnya ketika kita beli tipe motor Matic akan dapat HP Samsung. Jumlah bayar adalah harga bayar atau harga jual di sini ya, dikurang diskon, dapatlah jumlah bayar. Subtotal ini ditambahin pajaknya adalah 2,5% dari subtotal. Total bayar adalah subtotal ditambah pajak. Nah, total cash diambil dari jumlah cash, total kredit diambil dari jumlah kredit, total jumlah bayar diambil dari jumlah bayar. Nah, gitu kira-kira soalnya. Nah, ini jadi rumus-rumus yang tadi sudah kita pelajarin sebenarnya hampir mirip dengan soal ini, tapi hanya beda deskripsinya aja gitu ya. Ya, di sini yang pertama kita lakukan, kita harus mencari tipe motor dan harga jual dulu dari tabel motor. Tapi di sini kita harus mengambil kode terakhirnya aja untuk kode motor agar bisa mengungkap ke tabel ini. Caranya gimana? Oke sobat milenial, langsung aja ya kita coba sekarang isi tipe motor. Kita akan menggabungkan fungsi write dengan VLOOKUP. Jadi gini, kita sama dengan VLOOKUP, lalu kita pakai fungsi write-nya, lalu buka kurung. Nah, kita ambil kode motornya di sini ya. Nah, kita kan paling kanan itu adalah paling ujung ya, berarti 1, koma, tutup kurung dulu right-nya biar kebaca rumusnya. Tabelnya, nah kita mau ambil dari tabel motor, kita blok di sini seperti biasa, tutup koma lagi, lalu di sini tipe motor adalah urutan yang kedua. Oke, koma lagi, jangan lupa kita tulis false, dan jangan lupa ini dikasih dolar biar kekunci. Enter. Nah, ketemu. Tipe motor adalah jika 3 dia adalah cup. Kita copy, lalu kita blok, kita paste. Ketemu ya, kode 3 adalah cup, kode 2 adalah sport, kode 1 adalah matic, kode 3 cup, 1 matic. Sekarang kita
akan mulai harga jualnya. Sama caranya, di lookup right, lalu ambil ke teks ini, lalu kita ambil karakternya adalah 1, tutup, titik koma lagi, tabelnya sama, tabel motor, lalu tapi bedanya ini adalah kolom yang ketiga, 1, 2, 3, kolom ketiga, titik koma 3, lalu false. Oke, di sini kasih dolar, sini kasih dolar, sini kasih dolar, sini kasih dolar. Seperti biasa ya, teman-teman harus membiasakan, jadi biar nanti akan jadi kebiasaan. Jadinya selalu ingat, copy paste, ketemu deh harga jual dari CAP, Ford, Matic, CAP ya, gitu ya. Sekarang adalah soal yang selanjutnya, cara menghitung diskon. Diskon adalah, kita baca, diskon diberikan 5% jika cara pembayaran cash, berarti 5% jika cara pembayaran cash. Jadi kita ngitung pakai rumus if, sama dengan if buka kurung cara pembayaran sama dengan titik 2 atau titik 2 cash, lagi titik 2 titik koma. Nah, jadi ini rumusnya adalah harga jual diskonnya dikali berapa tadi, kita lihat 5% ya, dikali 5%. Ini jika benar, jadi jika dia cash maka dia akan dapat diskon harga jual dikali 5%. Jika salah, titik koma itu 0, tutup kurung, kita enter. Nah, kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini kita lihat ya, yang kredit tuh nggak dapet, yang cash dapat diskon 5%, gitu ya. Jadi untuk perhitungannya. Selanjutnya bonus. Bonus itu diberikan bonus HP Samsung ketika membeli motor Matic. Ini mudah ya, sama seperti cara ngitung diskon. Bedanya ini pakai kata-kata, nggak pakai perhitungan angka. Sama dengan if tipe motor ya, tipe motor, berarti kita arahkan ke sini, sama dengan Matic, titik koma lagi, lalu titik petik 2 atas, lalu titik koma. Jika motor Matic maka dapat HP Samsung. Jika tidak, maka kita kasih di sini ini aja, ini ya, tanda tanda strip. Kita coba ya, enter. Kita copy. Nah, ketemu. Oh, ternyata yang beli motor Matic hanya 2 orang, dapat HP Samsung. Sekarang kita masuk ke jumlah bayar. Jumlah bayar adalah harga bayar dikurang diskon, sama dengan harga jual dikurang diskon. Enter. Copy, lalu kita paste di sini. Tada. Jadi deh, ketemu dari semua soal ini udah kita isi tipe motor, harga jual, diskon, bonus, dan jumlah bayar. Selanjutnya tinggal soal yang bawah ini, subtotal. Itu tinggal menggunakan sum biasa aja, sum, lalu kita blok ini, kita tutup, ketemu subtotalnya. Pajaknya gimana? Pajak 25% dari subtotal. Jadi di sini sama dengan arahkan ke subtotal, kolom subtotal dikali 2,5%. Nah, ini pajaknya. Jadi total bayarnya berapa? Total bayarnya berarti subtotal sama dengan subtotal ditambah pajak. Ini adalah total bayarnya. Total cash berapa? Ini kita menggunakan rumus sum if. Seperti yang sebelumnya tadi ya, kita pelajarin, kita pakai rumus sum if. Sama dengan sum if rank
Kita ambil dulu rank pertamanya. Ini ya, cara pembayarannya cash, titik koma, kriterianya apa? Berarti cash ya. Titik 2, kita tulis cash. Ketik 2 lagi, titik koma. Nah, sum ranknya apa? Yang mana yang mau dijumlah? Ini jumlah bayarnya, kita jumlah. Ingat, jangan sampai ini ranknya beda ya. Jadi kalau mulainya kolom 4, saya 10, ya kita di sini mulainya kolom 4 dan 10 juga. Kalau tidak seperti itu, nanti rumusnya nggak terbaca atau error. Tutup kurung. Nah, ini jangan lupa seperti biasa kasih dolar. Kita enter. Ketemu deh total cash ada berapa. Nah, di sini ya jelas total cash ada 3 ya. Kita coba tes. Nah, ini 54 juta. Bener ya? Nih, ada nih 54 juta sum. Nih ya, di bawah sama. Sekarang total kredit. Caranya sama dengan sum. Pertama ranknya kita ambil. Di sini lalu kriterianya kredit. Lalu terakhir adalah jumlahnya. Kita enter. Jangan lupa biasa dolar di sini. Enter. Kemudian yang kredit. Nah, jumlahnya sama ya, 126. Terakhir nih, soal terakhir. Rata-rata sama dengan average. Kita ambil average dari sini. Tutup kurung, enter. Nah, ketemu deh dan selesai deh salah satu contoh soal tes kerja yang menggunakan Microsoft Excel. Jadi, teman-teman kalau mau nyoba latihan bisa coba pakai ini contoh soalnya, dan tadi rumus sebelumnya itu untuk menguatkan logika kita untuk mengerjakan soal ini. Sebenarnya sama dengan rumus yang tadi, hanya soalnya dirubah mungkin oleh perusahaan yang ingin melakukan tes kerja. Oke, jadi semoga yang saya sharing kali ini bisa bermanfaat buat sobat milenial yang sedang atau mau melaksanakan tes kerja menggunakan Microsoft Excel, ataupun untuk sobat milenial yang sedang belajar atau mau menambah wawasan, menambah ilmu mengenai penggunaan rumus atau fungsi dari Microsoft Excel. Oke sobat milenial, kita coba lanjut lagi yuk ke soal yang kedua, melanjutkan contoh soal yang tadi. Nah, kalau yang ini kita akan lebih mempertajam logika kita untuk menggunakan fungsi dari dari ini ya, dari right, left, dan mid ya, dan juga menggunakan fungsi if. Nah, jadi ini penggabungan antara dua fungsi. Nah, kita akan coba mempertajam fungsi itu agar nanti ketika kita mengerjakan tes udah terbiasa gitu ya. Ini kita lanjutkan lagi ya soal yang kedua. Oke, yang pertama kita baca dulu nih informasinya. Nomor 1, jenis kelamin diambil dari karakter ketujuh nomor induk peserta. Nah, ini nomor induk peserta karakter yang ketujuh. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah jenis kelamin. Kita lanjut lagi ya. Nama kursus diambil dari karakter ketiga sampai kelima dari nomor induk peserta. Ini ya, karakter ketiga sampai kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah nomor induk peserta. Oke, sorry, benerin bangku dulu. Lanjut ya. Selanjutnya nomor 3. Tempat kursus diambil dari dua karakter pertama dari nomor induk peserta. Tempat kursus diambil dari dua karakter pertama dari nomor induk peserta. Nah, ini JT Jakarta Timur, JP Jakarta Pusat. Nah, ini berarti ini adalah tempat kursusnya. Selanjutnya nama kursus diambil dari karakter ketiga sampai kelima nomor induk peserta, sama kayak yang nomor 2 ya, cuma bedanya di sini kalau nama kursus
Nah, ini bukan nama kursus nih. Biaya kursus. Biaya kursus. Ini ya, dari sini ya. Oke, kita sudah baca informasinya. Sekarang kita mulai mengerjakan jenis kelamin. Oke, kita mulai mengerjakan jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu diambil dari karakter ketujuh nomor induk peserta. Jadi kita pakai dua fungsi, sama dengan if buka kurung if. Jadi di sini ketujuh berarti mid, kita buka kurung, kita ambil karakter di sini, lalu kita ambil karakter ketujuh dan kita ambil yang mau diambil satu aja ya, kan L sama P doang, berarti di sini satu, tutup kurung. Oke, jika mid jika L ya di sini sama dengan L ya, maka ini dikasih titik dua, jangan lupa sama dengan L titik koma, maka dia laki-laki. Ketik dua lagi, jika bukan L titik koma, maka dia adalah perempuan. Titik koma, lalu kita N tutup kurung dan enter. Nah, kita lihat bener gak nih di sini L? Oh, L laki-laki ya, berarti sudah. Nah, untuk membuktikannya kita copy sampai ke bawah. Apakah benar? Nah, sudah benar. Di sini P adalah perempuan, P perempuan, L. Nah, ini adalah penggunaan fungsi if dengan right, left, mid. Nah, sekarang ini pakai fungsi if digabungkan dengan fungsi mid. Sekarang kita lanjut lagi nih, nama kursus. Nama kursus adalah diambil karakter ketiga sampai kelima dari nomor induk ini. Ini berarti pakai fungsi mid lagi dengan if. Seperti gini. Tapi ini if-nya ada 3 ya. Jadi kita bikin kondisinya ada 3 kondisi. Jadi sama dengan if mid lagi, buka kurung, kita ambil ke nomor induk, lalu titik koma, start numbernya berapa? Ketiga sampai 5, berarti 3, 4, 5. Start number ketiga, lalu berapa yang mau kita ambil? 3. Tutup kurung, sama dengan di sini ada 001 titik koma, petik 2 titik koma. Kalau 001 apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Petik 2. Lanjut lagi nih, titik koma. Nah, ini kan if-nya ada 3. Kita if lagi. If nomor induk peserta mid dulu, mid nomor induk peserta ini 3 sama ya, kita ambil 3 dari nomor urut 3 dan karakter kita, tutup, sama dengan 002 petik 2 lagi, titik koma, lalu dia adalah bahasa Arab. Tada. Ini salah, ini titik 2, kita ganti titik koma. Nah, bahasa Arab. Nah, ini kita udah ada 2 kondisi nih. Jadi kalau 001 bahasa Inggris, 002 adalah bahasa Arab. Nah, jika dia tidak membaca 001 dan 002, maka dia adalah matematika. Petik 2, tutup kurung, if-nya ada berapa ini? 2, 1, 2, tutup kurung lagi, if 1, 2, enter. Nah, temukan
Kita lihat benar nggak nih? Untuk membuktikannya kita copy, paste ke bawah. Benar nggak? Kita cek. 001 bahasa Inggris, 002 bahasa Arab, 003 matematik. Oke, sudah benar. Selanjutnya tempat kursus. Kita ambil 2 karakter pertama, berarti ini lebih mudah karena tidak hanya memakai left ya. Y sama dengan if dalam kurung left, kita arahkan ke nomor induk peserta, lalu berapa? 2 karakter sama dengan JT titik koma Jakarta Timur. Nah, jika bukan JT atau JP, nah ini karena kondisi cuma 2, kita langsung aja bikin kondisi keduanya. Jika bukan Jakarta Timur, maka dia Jakarta Pusat. Petik 2, kita tutup kurung, enter, ketemu. Kita copy untuk membuktikannya apakah rumusnya sudah benar semua. Nah, kita lihat JT Jakarta Timur, JT Jakarta Timur, JP Jakarta Pusat, JT. Nah, oke. Tempat kursus sudah benar. Sekarang yang terakhir biaya kursus. Itu ya. Sama dengan if biaya kursus itu 001 karakter 3 ke 5. Oh, sama kayak nama kursus. If 001 300, 02 350, 03 400. Oke. Sama dengan if mid, ambil nomor induk peserta, titik koma karakter ketiga jumlahnya adalah 3, sama dengan 001 titik koma, maka biaya khususnya adalah 300.000. Kondisi selanjutnya, if mid C 3 lagi ya, karakter urutan 3 dan jumlah karakter 3 sama dengan, saya agak geser ke kanan dikit, 002, maka jumlah bayarnya adalah 350.000. Nah, sekarang jika dia bukan 001 atau 002, maka jumlah biaya kursusnya 400.000. Nah, ini if-nya ada 2, jadi kita tutup kurungnya ada 2 juga. Enter. Nah, kita copy, lalu kita paste. Nah, sudah ketemu semuanya. Jadi 001 300.000, 002 350, 003 400. Nah, udah benar semua ya teman-teman. Jadi ini soal yang kedua, ini kita hanya untuk mempertajam atau menambahkan fungsi dari if yang digabungkan dengan left, right atau mid. Nah, tadi kan nggak ada fungsi yang tadi di soal sebelumnya itu tidak membahas detailnya. Nah, kita ini membahas detail di soal yang selanjutnya. Oke, sobat milenial, kita lanjut lagi yuk ke soal yang ketiga. Dan ini merupakan contoh soal kita yang terakhir. Sebelumnya kan sudah 2 soal kita kerjakan nih, agar sobat milenial menjadi terbiasa dalam mengerjakan soal. Kita mencoba mengerjakan lagi nih 1 soal lagi. Sebenarnya fungsi-fungsi yang digunakan sama, tetapi hanya merubah bentuk dari contoh soal ini. Jadi biar terbiasa mengerjakan soal. Kalau kita terbiasa, semua soal otomatis akan menjadi lebih mudah dikerjakan. Oke, sekarang kita langsung aja yuk coba mengerjakan soal yang selanjutnya, dan ini merupakan soal yang terakhir dari 2 soal yang sebelumnya. Oke, di sini adalah database penjualan barang elektronik. Di sini ada nomor, kode barang, nama barang, merek barang, modal satuan atau harga belinya per unit,
harga jualnya, ini jumlah penjualan, modal dari pembelian, total penjualan, laba atau untung. Ya, gitu ya. Jadi ada yang titik-titik tanda tanya, ini yang harus kita isi. Oke, kita sekarang akan melihat informasi dari dari soal yang harus kita kerjakan. Nah, ini ada informasinya. Yang pertama, nama barang diambil dari tabel barang menggunakan 2 digit paling depan kode barang. Nah, ini paling depan 2 digit kode barang berarti ini ya. Tabel barangnya mana? Tabel barangnya ini. Jadi di sini kita akan pakai fungsi VLOOKUP dan left untuk menjawab soal yang pertama. Oke, untuk yang soal kedua, merek barang diambil dari tabel merek menggunakan 3 digit paling belakang kode barang. Ini merek barang. Lalu ini kode barang, 3 digit paling belakang berarti ini. Berarti kita ambil dari sini ke ke sini. Nah, ini karena bentuknya mendatar atau menyamping, kita pakai rumusnya nanti HLOOKUP, bukan VLOOKUP ya. HLOOKUP dengan fungsi right, kita gabungkan. Oke, selanjutnya harga jual sama dengan modal satuan ditambah 25% dari modal satuan. Artinya ini 25% lebih besar dari modal satuan, harga yang akan kita pakai untuk menjualnya kembali. Lalu modal pembelian adalah modal satuan ini ya, dikali jumlah penjualan. Nah, jadi ini modal pembeliannya. Jadi kita membeli barang totalnya berapa sih? Berarti satuan dikali jumlah penjualan. Lalu untuk total penjualan adalah modal satuan, oke, harga jual dikali jumlah penjualan. Nah, ini dapatlah total penjualan. Ini berarti salah nih, ini adalah jumlah penjualan. Nah, total penjualan adalah jumlah penjualan dikali harga jual. Labanya gimana? Ya, labanya berarti total dari penjualan dikurang dari modal kita membeli barang tersebut. Gitu ya, untuk kira-kira untuk keterangannya udah cukup jelas. Sekarang kita langsung coba praktek mengerjakan soalnya. Nah, jadi hampir sama sebenarnya dari 2 soal sebelumnya, tetapi ini kita mencoba membuat soal yang berbeda, artinya pertanyaan yang berbeda, tetapi secara logikanya sebenarnya rumus yang dipakai sama. Jadi ini biar membiasakan sobat milenial untuk mengerjakan soal-soal Microsoft Excel. Kita langsung aja yuk. Ini kita isi dulu nama barang sama dengan, kita ambil VLOOKUP, lalu buka kurung, kita left, kita ambil sebelah kiri dari kode barang yang ini. Berapa yang diambil? Seperti soalnya itu adalah 2 digit paling depan, titik koma lalu 2, tutup kurung, lalu lanjut titik koma, table array. Table yang kita ambil yang mana? Yang ini kan, ini di blok tabel barangnya. Lalu selanjutnya titik koma, kolom index number. Nah, kita mau ngambil yang keberapa nama barang? Ini kolom 1, kolom 2, berarti dia kolom 2. Kita ketik 2, jangan lupa ketik all agar ketika ada error atau tidak terbaca dia akan NA gitu ya. Ini kita kasih dolar seperti biasa agar rank dari tabel barang ini tidak bergerak kemana-mana. Selanjutnya kita enter. Nah, ketemu ya untuk nama barangnya. Jadi kita cek ya, kita copy dulu, lalu kita paste ke bawah, klik kanan, paste. Ketemu.
Jadi di sini TV itu televisi, AC air conditioner, KL kulkas, kita coba MC mesin cuci, kita cocokin. TV televisi, KL kulkas, AC air conditioner, MC mesin cuci. Ya. Oke, udah sama semua ya. Sekarang kita lanjut ke merek barang. Nah, merek barang kita fungsinya bukan VLOOKUP nih. Karena dia menyamping, bukan ke bawah, jadi kita pakai HLOOKUP. Hampir sama rumusnya. HLOOKUP, buka kurung, kita ambil sebelah kanan berarti right, buka kurung, yang diambil berapa tadi? 3 kalau nggak salah. Ini ya, 3. Sorry. Ini right, kita arahkan dulu ke kode barang, terus yang diambil berapa? 3. Tutup kurung, selanjutnya titik koma, lalu ini adalah tabel yang mau kita ambil, kita blok. Nah, titik koma lagi. Nah, dia mau diambil baris yang keberapa? Nih, ini baris 1, ini baris 2. Nah, mereknya baris 2, berarti kita ambil yang baris kedua. 2, jangan lupa pause. Lalu di sini jangan lupa seperti biasa dikasih $, biar tidak rumusnya tidak lari ke mana-mana. Enter. Ketemu deh. Kita untuk memastikan kita copy, kita paste. Ya. Oke, kita cocokin ya. 001 ini adalah Samsung. Benar. 002 itu Sony, benar ya. 003 Sharp, Samsung, Sony, Sharp. Oke. Nama barang dan merek barang sudah berhasil kita kerjakan. Sekarang selanjutnya adalah harga jual. Harga jual adalah 25% dari modal satuan ditambah modal satuan ditambah 25% dari modal satuan. Artinya berarti lebih besar 25% dari modal satuan. Yang pertama kita lakukan adalah sama dengan kita klik modal satuan, lalu ditambah, buka kurung, kita klik lagi modal satuannya, dikali 25%. Nah, gini ya rumusnya, jadi modal satuan ditambah modal satuan kali 20%. Kita enter. Nah, ini kira-kira harga jual yang akan kita pakai. Benar ya, 25%-nya dari 25%-nya segini, kita paste. Nah, kira-kira ini harga jual yang akan yang akan kita gunakan sebagai harga jual. Oke ya, sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut lagi ke modal pembelian. Modal pembelian adalah modal satuan dikali jumlah penjualan. Ini modal satuan dikali jumlah. Ini adalah modal pembelian. Sama dengan, ini tinggal dikali aja sobat milenial. Modal satuan dikali jumlah. Kita enter. Ini adalah modal pembelian dari 15 jumlah barang. Ini modalnya ya, modal jumlah barang, modal dari pembelian. Kita copy lalu kita paste di sini. Nah, gini. Udah kita paste. Ketemu deh modal pembelian dari semua barangnya di sini. Nah, sekarang total penjualan gimana? Jumlah penjualan kali harga jual. Nah, ini dikali dengan harga jual adalah total penjualan. Jadi di sini sama dengan harga jual dikali jumlah penjualan. Nah, ini adalah total penjualan dari harga jual yang sudah kita lakukan. Nah, sudah ketemu untuk harga jual total penjualannya. Nah, untuk laba atau untung ini mudah saja ya. Kita tinggal mengurangi total penjualan di kolom pembelian, ketemulah laba atau untungnya. Sama dengan total penjualan dikurang modal pembelian. Ketemu deh laba atau untungnya. Kita copy lalu paste di sini. Nah, ini adalah laba atau untung dari total penjualan yang sudah kita lakukan atau toko elektronik ini. Nah, kalau mau jumlah semuanya, tinggal teman-teman jumlah aja di sini. Misalkan total
grand total laba. Di sini tinggal kita pakai rumus sum aja, sum. Nah, ini biasanya kan diminta tuh berapa sih total labanya. Nah, ini tinggal kita sum aja, ketemu dari total labanya segini gitu ya. Terus misalkan ada pertanyaan lagi, kalau saya mau soalnya ingin meminta berapa jumlah laba atau untung khusus dari merek barang Samsung. Nah, kita coba di sini, Samsung, laba Samsung. Nah, ini teman-teman udah kan di soal sebelumnya kita menggunakan sum if. Pertama, ranknya berarti ini merek barang ya. Lalu kriterianya apa? Kita tulis Samsung. Namanya yang mau kita ambil itu apa? Samsung ya. Lalu yang mau dijumlah yang mana? Labanya. Nah, kita tinggal tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah laba khusus HP Samsung. Nah, untuk yang lainnya Sony sama Sharp sama ya. Jadi gitu kira-kira sobat milenial. Sebenarnya hampir sama dengan soal-soal sebelumnya dan rumusnya dipakai juga sebenarnya hampir mirip, tetapi bedanya cuma di ini aja di tata cara penulisan dari soalnya. Karena di beberapa perusahaan atau di beberapa tes itu pasti setiap soalnya berbeda tergantung dari perusahaan itu bergerak di bidang apa. Biasanya seperti itu. Misalkan dia bergerak di bidang simpan pinjam, biasanya soalnya kan berhubungan dengan simpan pinjam. Kalau perusahaannya otomotif biasanya dengan otomotif. Kalau toko elektronik biasanya dia berhubungan soalnya dengan elektronik. Tetapi kalau untuk rumus-rumus yang dipakai biasanya hampir sama semua seperti ini. Oke, sobat milenial, semoga video saya kali ini dari mulai tutorial sampai dengan contoh 3 contoh soal tes kerja menggunakan Microsoft Excel berguna untuk sobat milenial yang mungkin saat ini sedang atau akan tes masuk kerja menggunakan tes administrasinya menggunakan Excel, ataupun yang sedang belajar untuk menggunakan fungsi-fungsi atau rumus dari Microsoft Excel. Semoga yang saya sharing bisa bermanfaat dan berguna untuk sobat milenial semua. Oh iya, satu lagi, saksikan atau nonton video-video lain saya yang ada di channel ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, lalu bisa di-share ke teman-teman dan like video yang sudah saya sharing di channel saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan channel saya. Sampai ketemu lagi sobat milenial.